Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahli wa sahbihi ajmain. Masih 20 orang. Halo, Assalamualaikum. Ikinjang ni hai, ni kinjang ni ko kasi dah kena aja raw. Dia ko kasi ni bukus-bukus si benci. Oh, le sayur tu sudah bayam kangkung sayur tu sudah. Ini masih 20 orang, sedikit sekali. Ya, dihidupkanlah kameranya. Ini udah dibagi. Kelas 10 AB udah, P? Dua-duanya udah kan? 10A dan B udah. Coba cek ya. Ini ada di sini 10A dan 10B. Udah kan? Oh, udah ada. Oke. Oke, sambil menunggu Ustazah mau ngabsen aja. Ustazah nggak percaya absen pagi kalian itu, karena kebanyakan bohong. Nah, baik. Ustazah mau ngabsen 10A dulu ya. Tapi tetap kalian chat nanti ya, untuk menyamakan. Askania tidak ada. Tidak ada? Oke. Aisyah Hayatun, Alia Nadira. Ada Aisyah Hayatun. Aisyah Hayatun hadir. Cepatlah ya. Alia Nadira ada? Hadirza. Oke, Amira Husni. Dibuka kameranya ya biar tahu saja. Kameranya dibuka. Yang belum buka kamera, dibukai kameranya cepat. Arimbi. Tidak ada. Anggi Sofi. Anggi. Tidak ada. Anissa Nurul. Hadirza. Aulia Rizki. Hadirza. Buka kameranya Aulia. Dea Khalika. Dea Khalika. Dea Khalika ada? Oh ada. Fadilah Nur. Tidak ada. Farida Azmi. Azmi. Tidak ada. Fatimah Matul Karim. Hadirza. Oke, Fatimah. Hadirza. Oke, Fatimah Zahra. Hadirza. Oke, Habibah. Tidak ada. Istiqomah Ridati. Jihan Abia. Jihan Abia. Khalisa Defa Zahra. Khalisa Defa Zahra ada. Zahra Zuhra hadir ya. Nisa Adelia. Nisa Adelia. Hadirza. Oke. Hadir. Konita. Hadirza. Mutia Kesya. Mutia. Hadirza. Rumaiso. Rumaiso. Dari ada. Salwa. 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 Tidak ada. Tuh, Salsa Madina, ada anti di mana Salsa? Kok nggak zoom dia nih? Hah? Apa? La ilaha illallah. Suruh datang aja ke sekolah kalau seperti itu. Rumaiso tidak ada. Sarah Irawan. Sarah Irawan. Tidak ada. Sipa Munira. Hadirza. Siti Asia. Sipa Bilkis. Tidak ada. Yulianda. Yuli biasanya hadir. Yuli tidak ada. Zahwa tidak ada. 10B
Aisyah Putri Ayu. Ada. Aisyah Zahra. Hadir Za. Alia Kurota. Alia Kurota? Tidak ada juga. Ayu Dwi. Hadir Za. Bazlina. Enggak ada. Baby. Hadir Za. Fadila Rahmi. Tidak ada. Fazria. Enggak ada. Farah Hilwa. Farah. Enggak ada juga. Fatimah Rumaisa enggak pernah Zoom lagi ya. Fatihah Faiza. Hafila. Hadir Za. Iftah. Hadir Za. Iftah tidak ada. Jihan Najwa. Hadir. Mana si Jihan? Ada Jihan? Halisa. Si Jihan rumah dia Za mati lampu Za, jadi nggak ada itunya, mati lampu sampai sore orang itu Za. Kok tahu anti? Iya Za, soalnya di kota Janjaman Subul Salam sering kayak gitu Za. Belum merdeka kaliannya. Khalia Rosida. Hadir Za. Naila Husna. Za, tadi anak itu Cima hadir Za. Oh, kemana nanti tadi? Mic-nya rusak. Kok udah berkurang kalian itu? Ada yang keluar? Naila Husna. Tidak ada. Maulida. Oh, hadir. Naila Tatiana. Hadir. Oke. Naila Mumtazah. Hadir Za. Mana lah muka anti? Muka anti mana? Muka mau tidur itu ya? Bagus lah kayak gitu. Zalila. Hadir Za. Mana yang hadir itu? Mukanya mana? Hadir Za. Nazwa Alia Mutar. Baru Lubis, tidak ada. Nazwa Nadia. Hadir Za. Oke. Nurul Matin. Hadir Za. Rajin nanti nanti main-main aja, jangan hilang timbul nanti ya. Saja perhatikan laporan tahfiz kalian luar biasa bagus ya, bagus. Raisa Amini, nggak nampak lagi mukanya nih. Muka mana muka? Mana muka Ini. Mana? Suka kali mesti kali sebiji mata yang nampak. Ustazah mau dua-dua mata, satu aja mata anti rupanya. Takut kali dia hilang kecantikannya kami tengok. Enggak apalah kami tengok Yanti. Risha tidak ada. Sophia Zahro. Siti Alia Melati. Oke, Siti Alia Melati. Syahira Kalisa. Hadir Za. Mana muka anti Syahira? Hadir. Hadir mukanya ya. Zahra Ariko. Hadir Za. Oke, baik, bismillah. Kita mulai, ananda sekalian. Silakan buka bukunya. Nah, bagi yang baru masuk, Ustazah tadi sudah mengabsen, harap di chat melalui chat Zoom ini kehadirannya. Dan ananda sekalian, ingatlah adab dalam bermajlis, jangan keluar dan jangan keluar tanpa izin. Kalau kalian di sekolah mau permisi, ada guru di depan, maka kalian permisi dulu, izin ustazah mau ke kamar mandi, seperti itu kan. Jadi layaknya pembelajaran di sekolah, kita Zoom sekarang ini sama ya. Jadi jangan ustazah lihat kalian tiba-tiba live tidak ada pemberitahuan, itu sangat tidak sopan ananda sekalian ya. Nah,
Ustazah sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada anak-anak Ustazah yang semangatnya itu terus dijaga dalam pembelajaran, dan kita berdoa kepada teman-teman kalian yang naik surut semangatnya, mudah-mudahan Allah memberikan gairah yang lebih lagi untuk mereka mengikuti pembelajaran kita, ya kan? Nah, dibukailah kameranya. Ustazah kurang sedap kalau ini. Kan lebih enak apalagi kalau seandainya bisa sekalian saja jewer sikit dari sini, ya kan. Ustazah tanya misalnya si Aisyah itu Nazmi, Aisyah apa ini, nggak tahu saya, sini kuping. Lebih enak lagi sebenarnya itu kan. Jadi kalau ini paling tidak nampak Ustazah mukanya, nampak Ustazah kayak mana ekspresinya yang belajar itu, nampak Ustazah bagaimana dia memperhatikan. Nah itu salah satu, hidupkan kameranya, adab itu ya, adab. Iftah, hidupkan Iftah. Alia Kurota, tadi Alia Kurota nggak ada, baru muncul ini. Silakan absensi di chat ya, yang baru masuk Ustazah tadi sudah ngabsen, biar tidak absen di sini dibuat. Nah, anak-anak sekalian, kemarin Ustazah kasih tugas dan sakit hatinya tidak semuanya juga mengumpulkan gitu. Coba angkat tangannya lah dulu yang di sini yang udah mengumpulkan. Ustazah sudah memasukkan nilai kalian semuanya. Angkat tangan yang udah ngumpul, biar tahu Ustazah yang enggak ngumpul. Angkat tangan, ayo cepet. Oke, betul betul. Betul. Ya. Aisyah Jahra, anti udah ngumpul kemarin. Sejarah nggak ngumpul ya. Naila Mumtazah kok hidup mati kameranya. Khalia anti udah kumpul belum tugasnya? Belum enggak? Belum, udah seminggu berlalu. Silahkan turunkan tangannya. Turunkan tangannya. Nah, jadi janganlah Ustazah kasih, kita udah mau sebulan ini belajar, cuman satunya tugasnya Ustazah kasih baru sekarang. Ngumpul ya. Cuman satunya tugas Ustazah kasih, sudah sebulan kita belajar, nggak bakal Ustazah kasih tugas-tugas banyak-banyak. Jadi dikumpulkanlah biar ada nanti nilai kalian nggak kosong ya, tidak kosong. Itu adalah sebagai latihan. Jadi sebenarnya untuk kita latihan anak-anak sekalian bukan masalah konten 100 kah, konten ini ya, memang nilai itu perlu, tapi yang paling penting di sini adalah bagaimana akhlak kita terhadap guru, menghargai apa yang disampaikan oleh guru, bertanggung jawab terhadap tugas kita. Sekarang antuna semua sebagai murid kan, betul? Kalian sebagai murid kan? Iya, Betul? Zah. Iya, kalian juga sebagai anak, iya kan? Iya, Zah. Nah, kalau sebagai murid, sebagai anak, tanggung jawab kalian sebagai anak itu adalah berbakti kepada orang tua, patuh kepada orang tua, ya kan? Apa yang diminta oleh orang tua diikuti. Begitu juga sebagai siswa, tanggung jawab kalian itu adalah ya belajar kalian bagus-bagus. Apabila sudah ada namanya pembelajaran, berarti kita sudah terikat satu sama lain. Nah, dijaga muamalahnya sesama manusia antara siswa dan juga guru. Kalau dibilang dikumpulkan ya nak begini-begini, kalau tidak tahu cara menjawabnya boleh ditanya Ustazah ini udah benar, kayak siapa kemarin si Khalia ya. Nah Ustazah ya ini kurang ya, ini begini ya, seperti itu Ustazah akan kasih tahu insyaallah. Kayak Aulia Rizki kemarin Ustazah bilang ya, kalau salah iya bagus, seperti itu. Kita harus sangat aktif ya, apalagi zaman-zamannya begini. Nah, jadi Ustazah sangat menekankan sekali salah satu pembelajaran penting dalam daring ini adalah bagaimana antunna sekalian memiliki akhlak yang baik terhadap orang tua kalian terutama, dan juga sebagai siswa pastinya kepada guru, baik dari sisi kedisiplinan, kejujuran, tanggung jawabnya dalam mengerjakan tugas-tugas atau amanah yang diberikan kepada kalian sebagai siswa. Kalau memang jadwalnya tahfiz, ananda sekalian tahfiz. Kalau ditelepon gurunya untuk setoran, ya diangkat anak sayangan, diangkat. Jangan pura-pura tidak tahu. Diangkat. Kalau lah memang belum hafal Ustazah, Anda belum hafal, boleh Ustazah Anda murojaah saja. Nah, boleh. Pokoknya ada respon kalian, itu adalah salah satu penghargaan. Ya. Ustazah, anak satu ayat aja boleh, pasti boleh kata gurunya itu nanti, pasti boleh. Tapi kalian menghargai kalau ditelepon sama gurunya,
Nah, atau misalnya di chat sama gurunya, Aisyah Zahra, tugas anti yang ini belum dikumpul ya. Iya Ustazah sebentar ya. Nah, kumpulkan. Ini dibaca tapi tidak dibalas, tidak direspon, tidak dikumpul juga tugasnya. Nah, inilah dia pengikisan akhlak yang sangat menyedihkan sekali. Jadi janganlah ananda semua menjadi bagian dari anak-anak yang seperti itu. Jadilah tetap menjadi anak yang soleha, yang memang diinginkan adalah baik akhlaknya, baik tutur sapanya, indah bahasanya, seperti itu ya. Nah, baik anak ustazah, kita lanjutkan kembali pembelajaran kita. Kemarin kan kita ikatan ion dan ikatan kovalen sudah ada contohnya. Nah, sekarang apa kita ustazah bilang kemarin? Ikatan koordinasi. Iya, ikatan koordinasi. Koordinasi. Oh, halaman berapa itu kemarin? Coba bilang dulu ke ustazah. 101 saja. 100. Zah. Ya, bagus. Terima kasih yang sudah memberitahu. Ikatan kovalen koordinasi. Nah, apa itu Zuhra? Zuhra, apalah ikatan kovalen koordinasi yang nanti baca? Kemarin sudah bilang dibaca ini. Aduh, kapok kali lah. Kenapa lah saya tadi kayak gitu kata si Zuhra, ya kan? Jadi ditanya lah jadinya. Ayo Zuhra. Sekilas si Zuhra sama si Zahra ini saja tengok mirip, kalau anak lama pasti kenal dulu, ada guru sini Ustazah Hana. Ada ingat nggak Ustazah Hana? Ya kan? Iya, Ada sedikit mirip. Ya kan, guru Basar ya. Ada sedikit mirip Ustazah Hana mereka ini. Apa Zuhra ikatan koordinasi itu? Ikatan. Baca aja, nggak apa-apa. Kami tahu kalau anti membaca, nggak apa-apa. Bilanglah. Ikatan datif ya. Ikatan datif, itu nama lainnya. Pengertiannya kayak mana? Ih, ketawa aja lah memang nih. Oke, Ustazah mau tanya dulu sama si Baby. Oh, Baby. Koordinasi itu artinya apa, Baby? Koordinasi gitu. Baby pernah berkoordinasi enggak? Apa artinya koordinasi? Ini Itu. apa namanya? Itu kerjasama. Bagus, kerjasama. Bagus, jawaban yang bagus sekali. Terima kasih. Nah, perhatikan ini, ikatan kovalen koordinasi atau nama lainnya adalah ikatan datif ya. Perhatikan yang di slide kita, yaitu atau juga dikatakan juga ikatan semipolar. Bagaimana terbentuknya ikatan kovalen koordinasi ini? Ikatan ini terbentuk karena elektron yang dipakai bersama itu berasal dari salah satu atom penyusunnya saja. Hanya dari salah satu. Maksudnya gimana Ustazah? Kurang paham kami Ustazah. Nah, perhatikan ke sini. Perhatikan baik-baik biar bisa membedakan antara ikatan ion, ikatan kovalen dan ikatan kovalen koordinasi. Nah, lihat. Kalau yang dikatakan dengan ikatan ion, ya kan? Ini berulang kali Ustazah balik terus. Ustazah nggak tahu lah kalau ada lagi yang masih lupa. Kalau dia kan ikatan ion itu kan terjadi karena serah terima elektron, yaitu antara ada positif dan negatif, gitu kan? Contohnya adalah Na plus tambah Cl minus, itu ikatannya adalah NaCl. Ada plus, ada minusnya. Ini ikatan ion. Kalau dia kovalen, coba ini Ustazah buatlah dulu ini apanya, Lewisnya ya. NaCl. Na itu kan golongan 1, jadi titiknya cuma 1. Cl golongan 7. Dia ionnya adalah negatif 1. Jadi di sini 1, lainnya adalah 6. Gitu kan? Nah, inilah dia ikatan ion Lewisnya yang terjadi. Begini. Sudah? Lalu kalau dia ikatan kovalen ya, ikatan kovalen itu kan terjadi karena pemakaian bersama elektron, ya. Jadi dia sejenis, ya kan? Sejenis. Misalnya adalah senyawa N2, misalnya N2, ya kan? N2 ini kan terbentuk antara N dengan N.
ya kan? N dengan N. N minus janganlah N2, nanti kalian bingung pula. O2 aja lah, O2 ya, O2. Dah, di sini adalah O, di sini juga O, gitu kan? O dengan O. Udah, dia adalah sama-sama golongan 6. Di sini ionnya adalah -2 ya. -2, 1 2, di sini sisanya 4 lagi. Ini juga demikian, 1 2, sisanya adalah 4 lagi. Nah, dia itu adalah sejenis, sama-sama 2 negatif, di sini juga 2 negatif. Sudah? Nah, lalu berikutnya adalah kovalen koordinasi. Koordinasi untuk mengetahui perbedaannya. Jadi kovalen koordinasi itu adalah sama seperti kovalen ini, pemakaian bersama elektron. Tapi elektron yang dipakai bersama itu hanya dari salah satu saja. Contoh, Ustazah kasihlah contohnya ya, biar langsung bisa dipahami. Misalnya nih, apa kita buat ini? Misal, ya, HNH3 tambah ini. NH3 ditambah dengan BCl3. Udah? NH3 tambah BCl3. Contohnya nih. Apa hasilnya ini gitu kan? Ustazah membuat Lewisnya aja dulu ya, membuat Lewisnya. Ustazah buatlah dulu Lewis dari NH3. Di sini ada N, lalu ada hanya 3. 1 2 3. Udah? N itu adalah golongan 5. Kalau golongan 5 ionnya 3, ya kan? 1 2 3, sisanya ditaruhnya di sini 2, gitu kan? Sekarang hidrogen golongan 1, ionnya 1, taruh 1. Dia juga golongan 1 di sini. Udah, inilah ikatannya. Gitu kan? Ini ikatannya. Ini untuk ini, NH3 tambah BCl3. Udah, Ustazah buat di sini Lewis untuk BCl3. Di sini B, udah. Lalu Cl-nya ada 3, Cl. B itu golongan 3, ya kan? B golongan 3, 3 plus, maka dia kasih 3 juga. 1 di Cl ini, 1 di Cl ini, 1 di Cl ini. Habis elektronnya. Sudah? Cl adalah golongan 7. Di sini 1, sisanya 6 di samping-sampingnya. Ini juga 1 di sini, sisanya 6 di sini. Ini juga demikian, bulat aja loh saja kasih ya. Di sini sisanya. Oke, ini ikatan yang terbentuk. Udah? Nah, NH3 ditambah dengan BCl3. NH3 direaksikan dengan BCl3. NH3 tambah BCl3 itu hasilnya adalah NH3BCl3. Ini hasil reaksinya. Kok bisa Ustazah? Ternyata di sini antara N dan B saling berikatan. Antara N dan B saling berikatan. Sudah? Kalau misalnya di sini kan antara N dan H, ya, antara N dan H mereka berikatan karena apa? Ada elektron si N1 ini, ya kan? Di sini juga ada elektron si H. Mereka berikatan. Tapi di sini N dan B bergabung, berikatan mereka. N dan B berikatan tapi menggunakan elektron yang dimiliki salah satu atom saja. Coba, siapa yang punya elektron berlebih antara N dan B? N. Iya, bagus. Ini N, ini kan? Si N punya 2 elektron lagi nih yang tidak berpasangan, betul?
Si B, si B tidak punya elektron lagi berpasangan. Padahal kan biasanya seharusnya mereka bisa berpasangan kalau masing-masing punya. Ini berpasangan dengan ini karena ini punya. Mereka berpasangan. Ini juga. Tapi ini antara N dan B mereka berpasangan menggunakan elektron dari salah satu atom saja, yaitu punya si N. Jadi mereka pakai punya N aja. Ya udah yuk kita kawanan yuk, pakai punyaku aja. Kata inilah dikatakan koordinasi. Jadi ikatan kovalen koordinasi itu adalah ikatan kovalen yang terjadi apabila elektron yang dipakai bersama itu dari salah satu atom saja. Kira-kira bisa dipahami kalimat itu? Bisa dipahami? Paham ya? Hah? Bisa ya? Jadi harus kalau kovalen koordinasi ini harus kita buat Lewisnya nakku. Kita buat Lewisnya baru kita tahu apakah dia itu benar koordinasi atau tidak. Jadi kalau udah kayak gini kan, oh inilah samain yang berikatan. Ini kan gak ada lagi punya dia, ini ada. Berarti punya si ini yang mau dipakai berikatan. Iya koordinasi ini pasti. Nah gitu. Ya, kurang lebih seperti itulah dia ikatan kovalen koordinasi. Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah sifat-sifat perbandingan sifat antara senyawa ion dan senyawa kovalen. Kemarin saja juga udah sempat bilang sama kalian agar dibaca sifatnya. Kalau sifat senyawa kovalen kan ada di halaman 108. Kalau sifat senyawa ion itu ada di halaman halaman berapa ini? Ada halaman 94. Itu di garis bawah ya sayangnya. Halaman 94 di bagian bawah sifat-sifat senyawa ion. Ada nampak? Baru halaman 108 paling atas itu ada sifat-sifat senyawa kovalen. Ada kan? Coba yang di buku kalian aja dulu kita baca. Yang di buku kalian. Yang pertama, sifat-sifat senyawa ion. Yang pertama, berwujud padat pada suhu kamar. Ya kan? Wujudnya padat, titik didih dan titik lelehnya tinggi. Berikutnya, bisa menghantarkan arus listrik dan mempunyai sifat keras namun rapuh. Sifat koion itu kebalikannya adalah sifat kovalen. Berkebalikan. Jadi kalau Ananda sekalian sudah tahu sifat ion, pasti akan tahu sifat kovalen. Kenapa? Karena kebalikannya. Kalau dia wujud senyawa ion itu padat, sedangkan kalau wujud kovalen itu biasanya adalah gas, cair, dan padat itu jarang gitu. Kalau senyawa ion itu titik didih dan titik lelehnya tinggi, kalau kovalen bagaimana? Rendah. Iya rendah. Kalau senyawa ion bisa menghantarkan listrik dalam bentuk cairan atau lelehan, sedangkan kalau kovalen itu secara umum tidak bisa menghantarkan listrik. Dan juga terakhir kalau ion itu biasanya keras tapi rapuh, tapi kalau kovalen biasanya dia itu adalah lunak ya. Umumnya adalah lunak, itu sifat-sifatnya. Atau kalau kalian mau gampang mengingatnya, bedakan saja antara garam dapur. Pernah lihat garam dapur? Garam dapur dan juga air. Air tahu air ya, tiap hari kita minum air gitu kan. Air itu Ananda sekalian termasuk ke dalam kovalen. Garam dapur itu termasuk senyawa ion. Itu aja kalian bedakan, itu saja. Kayak mana Ustazah maksudnya? Gini, coba lihat ini. Kalau diminta membedakan senyawa ion dan senyawa kovalen, jadi kalau dia ion, ingatlah dia itu garam.
garam dapur aja biar enak ya. Kalau dia senyawa kovalen, ingat aja air. Air. Hanya untuk mengingat, gampang mengingat aja ini ya. Terus kayak mana cara kalau garam? Garam itu kayak mana wujudnya? Padat kan? Ya kan? Iya, Garam Za. padat kan? Iya, sedangkan air itu biasanya adalah cair, ya kan? Agak ada juga dalam wujud gas. Air itu ada dalam wujud gas ya. Dan bisa padat, bisa, misalnya dibekukan gitu. Ini secara umum. Terus apalagi kalau garam, garam itu titik lelehnya, titik leleh dan titik didih. Mengerti maksudnya titik leleh? Kalau dipanaskan sampai dia meleleh itu namanya titik leleh ya. Itu ya jauh lebih tinggi daripada air saja. Ini lebih rendah titiknya, titik titik leleh dan titik didih. Lalu apalagi garam itu bisa mengantarkan arus listrik, bisa mengantar arus listrik. Ada yang pernah praktek di SMP bagaimana garam ini menghasilkan listrik? Dialirkan pakai lampu, ada nggak yang pernah praktek itu? Belum? Belum ya? Nah, oke, nanti kita praktekkan. Nipis aja. Hah? Itu jeruk nipis. Jeruk nipis, iya, garam juga bisa ya, garam bisa. Nanti kalau ada waktu kita praktekkan ya. Nah, garam itu bisa mengantarkan arus listrik, sedangkan air tidak bisa. Ini tidak bisa mengantar arus listrik. Lalu apalagi garam itu kan dia padat tapi rapuh. Benar nggak rapuh? Gampang rapuh kan garam itu kan? Sedangkan air itu ya lunak begitu. Itu cara gampang untuk membedakan ikatan ion dan ikatan kovalen. Biar lebih mudah membedakannya ya. Nah, sepertinya untuk penyimpangan kaidah oktet dan duplet ini tidak terlalu penting kita pahami. Kita bahas yang penting-pentingnya saja ya. Nah, waktu kita pun sudah mau habis. Di pertemuan berikutnya yang akan kita bahas itu adalah bentuk molekul di halaman 116. Ditandai dulu sayang, dibaca ya. Dibaca, insyaallah halaman 116. 116 bentuk molekul. Dah. Jadi insyaallah satu kali pertemuan kita selesaikan tentang bentuk molekul. Baru setelah bentuk molekul, sepertinya setelah itu kita bahas tentang hibridisasi. Gaya molekul kayaknya nggak perlu lagi. Baru di pertemuan berikutnya kita berhitung-hitungan aja langsung. Oh enggak, elektrolit non elektrolit itu udah gampang materinya. Biar cepat kita siap ya. Udah, Ustazah ulangi, di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bentuk molekul. Jadi harap Ananda semua untuk membacanya. Dan salah satu kuncinya kalau kita mau belajar bentuk molekul ini adalah harus ingat bagaimana cara membuat Lewis ya. Cara membuat Lewis. Ustazah ulangi bagi Ananda yang baru masuk, yang belum absen tadi sama Ustazah, silakan di absen sebelum kita tutup. Ini udah bulan berapa kita ini? Januari masih ya. Januari ini redoks, habis itu pembahasan kita hukum dasar. Ada berapa bab lagi kita? 1, 2, 3, ada 3 bab lagi. Oke, demikian saja. Sebelum ditutup, any question? No. Bagi Ananda semua yang belum mengumpulkan tugas, Ustazah masih berbaik hati menunggu tugas kalian biar ada di situ nilainya. Kosong nanti gimana kalian itu coba. Ini kita udah mau naik-naikan ini soalnya. Mau naik-naik kelas kita ini. Ya, demikian. Sebelum saya tutup, Ustazah mau melihat dulu bagaimana ini kalian. Sebentar. Ustazah mau ngecek dulu. Perhatikan ya, dengarkan Ustazah baik-baik. Dijawab dengan jujur ya.
Aulia Rizky. Aulia Rizky, mana Iya, Aulia? Iya, Ada apa cerita kemarin kok nggak setoran sama Ustazah Silvi? iya, Ustazah semalam ada diare Laza. Masuk angin, lupa ngabarin. Masa lupa ngabarin? Nah, Kenapa bisa? iya, Nggak di boleh. kamar terus. Jadi nggak ditelepon rupanya sama Ustazah itu? Udah Ana bilang, Hmm. kan Hmm. biasanya kami nyetornya ngirim di ini, di pagi. Terus? Tapi biasanya tiap pagi Ana random. Kemarin itu saja nih bilang nggak bisa random. Makanya kemarin Ana pas pas udah izin sama Ustazah itu, Ana izin nyetornya ganti nyetornya semalam hari ini. Gitu. Jadi double hari ini gitu. Enggak, hari ini kan nggak ada nyetor Zah, Oh, tapi hari Sabtu. Oh iya betul. Nah, jadi komunikasi sayang, komunikasi. Anissa Nurul. Ayo, Anissa Nurul. Baca, ayo. Kenapa kemarin? Senyum dia. kemarin kan nggak sholat Zah. Nggak sholat terus? Terus lupa, terus udah ganti tadi pagi. Lebutet, tapi udah tersilang di sini, jelek. Fatima, tidak ada Fatima. Risha, tidak ada. Fadilah Rahmi. Nurul Matin. Nah, baik budi ya sayang ya, baik budi. Anti kan terkenal baik budi di pondok ini. Jangan coreng nama sendiri ya. Zoom hadir terus, tahfiz terus. Begitu baik budinya nanti di sini. Jangan macam-macam main HP aja kerjaan. Ya Matin? Naila Mumtazah. Semalam ada apa semalam sama Ustazah Fani? Kenapa tidak ini? Naila Mumtazah. Tapi nanti tiduran sama HP Anda baterainya lowbat Zah. kasih tahu sebelumnya Kayak mati sayang. Jangan begitulah. Mati tak tahu gitu. Di WA lanta dari HP kakak, dari HP Abi, Umi, begitu. Jangan gitu-gitulah. Siapa lagi nih? Ya, konfirmasi sama gurunya. Oke, udah habis ini, Beb.